Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fisnia Pratami dari Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan memberikan ringkasan dari materi yang sudah saya peroleh dari pelatihan pekerti hari ini dengan pemateri Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dengan tema strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Dalam pembelajaran tidak mungkin berjalan baik dan tidak akan sukses tanpa adanya strategi dan motivasi dalam belajar. Strategi sendiri adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan pembelajaran sendiri adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pelaku utama dalam pembelajaran di perguruan tinggi adalah dosen dan mahasiswa. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi atau jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa strategi pembelajaran itu penting? Tentu, kualitas bangsa tidak terlepas dari sektor pendidikan. Dampak gagalnya pendidikan akan berpengaruh pada gagalnya suatu bangsa. Begitu juga sebaliknya, dampak keberhasilan pendidikan secara otomatis membawa keberhasilan juga pada sebuah bangsa. Di dunia pendidikan sendiri, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya ada peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana, dan prasarana. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset dalam pendidikan. Sumber daya manusia tersebut diantaranya ada mahasiswa atau peserta didik, kemudian masyarakat, ada pun juga pendidik atau dosen. Selanjutnya, pentingnya strategi pembelajaran di antaranya yang pertama memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, kemudian mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Selain strategi, dalam keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan sintak atau langkah-langkah spesifik. Seperti contohnya di dalam pembelajaran terdapat model yang sering digunakan yakni model pembelajaran kooperatif learning. Selain model ada juga metode. Metode pembelajaran adalah cara pendidik dalam menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik guna memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Contoh, di dalam perkuliahan, dosen menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi mata kuliah yang diampunya. Kemudian selain metode ada teknik. Teknik adalah cara pendidik dalam menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, contoh di kelas dosen menggunakan teknik presentasi pada kelompok atau metode presentasi. Selain teknik juga terdapat taktik. Taktik merupakan gaya mengajar yang khas yang digunakan oleh pendidik atau dosen dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Gaya ini contohnya adalah humor yang diselipkan pada saat proses pembelajaran. Oke, motivasi belajar di perguruan tinggi. Nah, tadi sudah membahas tentang strategi pembelajaran, selanjutnya ada motivasi belajar di perguruan tinggi. Motivasi adalah dorongan atau usaha untuk menimbulkan kondisi yang membuat atau menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, kemudian mempertahankan intensitas perilaku.
Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada mahasiswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator dan unsur-unsur yang mendukung. Motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa adanya motivasi belajar, keberhasilan pembelajaran akan kurang. Meskipun seseorang memiliki kecakapan yang tinggi, akan kurang berhasil dalam pembelajaran jika motivasinya lemah. Motivasi dipandang juga sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental dan mendorong terjadinya belajar sebagai motivasi belajar. Ciri-ciri motivasi belajar adalah yang pertama, tekun menghadapi tugas. Di sini mahasiswa dapat bekerja terus-menerus, tidak akan berhenti sampai tugas itu selesai. Kemudian yang kedua, ulet, di mana mahasiswa ulet menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap masalah-masalah yang muncul. Masalah-masalah ini tentunya adalah masalah-masalah orang dewasa seperti masalah dalam bidang sosial. Kemudian lebih senang bekerja mandiri, kemudian merasa cepat bosan dengan tugas-tugas yang tidak menantang, kemudian dapat mempertahankan pendapatnya. Di sini maksudnya mempertahankan pendapatnya adalah mempertahankan pendapat yang sudah dirasa atau diyakini kebenarannya. Kemudian tidak mudah melepaskan hal yang sudah diyakini. Kemudian senang mencari dan memecahkan masalah. Fungsi motivasi. Nah, motivasi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Kemudian mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, memberikan nilai. Nilai di sini dosen sebagai pendidik tentunya melihat objektivitas dalam memberikan nilai. Hendaknya memberikan nilai dengan mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh siswa. Kemudian memberikan hadiah. Hadiah ini sangat menarik dan membuat siswa berlomba-lomba memotivasi dalam belajar untuk meraih hadiah yang akan ditawarkan. Kemudian kompetisi. Kompetisi ini memberikan rangsangan kepada mahasiswa baik dalam individu maupun kelompok. Kalau dalam individu, siswa atau mahasiswa berkompetisi menjadi juara kelas atau mendapatkan IPK yang tinggi. Kemudian dalam kelompok, siswa berlomba akan menjadi juara dalam lomba. Kemudian memberikan pujian. Nah, di sini maksud memberi pujian, dosen memberikan pujian kepada mahasiswa yang tentunya pujian tersebut tidak berlebihan atau sesuai dengan kualitas prestasi yang didapat oleh siswa, karena seseorang senang mendapatkan pujian, tetapi pujian itu sendiri bisa menghasilkan mahasiswa yang berbesar hati atau sombong sehingga tidak bermotivasi dalam belajar apabila dilakukan tidak sesuai dengan porsinya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.